Ini Mas, apakah untuk seluruh akademisi seperti dosen, kemudian mahasiswa itu wajib gitu untuk menulis artikel ilmiah gitu Mas? Seiring dengan perkembangan zaman gitu, kayaknya makin ke sini artikel ilmiah itu makin disinggung gitu, nulis jurnal itu semakin digaung-gaungkan gitu Mas. Apakah wajib gitu Mas? Ya, jadi kalau secara memang aturan itu kewajiban seorang dosen itu adalah menulis karya ilmiah dan dipublikasikan. Dalam hal ini bisa dalam bentuk jurnal, ya artikel yang dijurnalkan, lalu proceeding, hasil seminar dan lain-lain. Nah, jadi itu memang ada kewajiban. Jadi itulah yang membedakan sebenarnya antara dosen dan guru. Nah, bahkan guru sendiri terakhir ini khususnya di bidang pendidikan itu juga ada mungkin kalau wajib belum kalau guru, tapi ada semacam apa ya saran untuk menerbitkan artikel ilmiah di jurnal. Mmm, Jadi itu apalagi dosen. Nah, jadi karena itu merupakan syarat atau tercantum di Tridharma Perguruan Tinggi, kan? oh iya betul, Pengajaran, ya, penelitian, dan pengabdian. Nah, penelitian pengabdian. ini komponennya juga salah satunya adalah menerbitkan artikel di jurnal ilmiah. Hal itu juga kaitannya ya ke angka kredit gitu kan, untuk naik pangkat ya. Ya, tujuan utamanya kalau seorang akademisi pastinya ingin mencapai pencapaian tertinggi yaitu di tahapan guru besar, profesor. Ya. Soalnya kalau di Malaysia guru besar kan kepala sekolah. Oh iya, Kalau betul, di kita profesor. profesor. Itu komponen utamanya yang untuk penghitungan angka kredit juga adalah di penerbitan gitu. Nah, semakin ke sini juga bergeser ke mahasiswa. Mahasiswa untuk pasca sarjana seperti kita sendiri kan di USM itu khususnya yang research mode itu diwajibkan sebelum lulus itu harus bisa menerbitkan artikel ilmiah di jurnal yang high impact gitu kan ya. Mmm, high Nah, impact. ya High impact yang mungkin bisa dijelaskan Mas, high impact? ya itu nanti kita akan bicara tuh Oh uh, iya, oke, level jurnal itu gimana kita cara heeh, mengukurnya gitu. Nah, jadi itu mahasiswa uh, untuk S2 kalau nggak salah di USM itu satu gitu ya, mhm. dan untuk S3 dua kalau nggak salah. Nah, dan itu juga berlaku ketika kita tidak hanya untuk syarat di universitasnya, tapi ketika kita kembali ke Indonesia, untuk proses penyetaraan ijazah di Ristek Dikti itu juga akan diminta. Wah, penyetaraan ijazah juga minta itu Mas, Iya, minta iya oh terakhir, maksudnya artikel yang sudah kita terbitin itu diajukan aja ya, gitu? iya diajukan Oh, aja lagi. Nah, jadi kan itu kebermanfaatannya. Uh, nah, untuk di tanah air, di Indonesia, itu juga sudah berlaku di beberapa kampus untuk penerapan kewajiban mahasiswa sebelum lulus untuk menerbitkan artikel jurnal. Tapi mungkin levelnya juga menyesuaikan dari kampus-kampus tersebut gitu. Kalau misalnya kampus-kampus besar itu biasanya untuk proses sebelum ujian terbuka atau mungkin sebelum wisuda itu biasanya minimal satu artikel di high impact jurnal mmm, terbitnya seperti itu. Nah, di masa menariknya di masa pandemik ini uh, kami kan perguruan tinggi Islam itu di bawah Kementerian Agama juga memperbolehkan mahasiswa untuk mengganti skripsinya untuk terbit di jurnal dalam dalam bentuk misalnya penelitian yang terbit di jurnal. oh, Nah, tapi ya banyak juga mahasiswa yang ngomel, oh udah skripsi aja katanya. Jurnal malah lebih susah karena prosesnya kan ya dalam proses menerbitkan jurnal itu kan ketika artikel kita udah jadi kan nggak serta-merta langsung diterbitkan, tapi ada ya betul, prosesnya. betul, Proses kita submit, review di-review, dulu, sudah di-review, diperbaikin. Ya kalau reviewnya dikit, apa perbaikannya dikit. Kalau perbaikannya banyak gitu kan, karena ada betul, hasilnya nanti ada reject, tolak, terus ada minor revision, ya sedikit perbaikannya, ada major mmm, revision, mhm. ya banyak perbaikannya. Kalau tanpa perbaikan sama sekali, sejauh ini saya belum pernah dapat. Mungkin ada yang lain udah pernah, kalau saya belum pernah.
Nah, jadi itu diperbolehkan. Nah, jadi sekarang mahasiswa S1 juga di lingkungan kampus perguruan tinggi Islam sudah membicarakan tentang penerbitan jurnal gitu. Nah, jadi sekarang ini keadaannya sudah seperti itu. Nah, sebenarnya artikel jurnal ini juga kurang lebih kan tadi saya sempat singgung itu formatnya hampir sama dengan karya ilmiah yang mungkin selama ini teman-teman akademisi di S1, S2, S3 itu sudah biasa menulis. Cuma mungkin template atau gaya penulisannya saja yang dirubah. Kayak gitu, disesuaikan dengan jurnalnya. Karena tiap jurnal itu punya gaya yang berbeda, retorika yang berbeda, gaya penulisannya, stylenya. Gaya selingkung, Mas ya? Ya, gaya selingkung kalau bahasa itunya. Nah, itu mereka mempunyai aturan yang berbeda-beda. Ya, kita tinggal ikutin aja aturan dari jurnal tersebut. Ini berarti mahasiswa pada didorong untuk nulis jurnal, Mas ya? Soalnya kayak di Malang itu mahasiswa S1 memang ini, Mas, pada disuruh bikin tugas nulis jurnal gitu. Jadi anak-anak itu wajar kalau sekarang pada pusing, aduh tugas jurnal masa 3 gitu. 3 mata kuliah isinya jurnal semua. Bahkan mereka juga ada kebijakan yang mengganti skripsi ke jurnal itu juga ada, Mas. Beberapa jurusan gitu, Mas. Kira-kira kenapa, Mas, kok sekarang didorong ke sana gitu, Mas, mahasiswa? Bahkan S1 gitu. Ya, karena memang kalau kita lihat dari segi efektivitas, itu jurnal dinilai lebih selain lebih efisien juga lebih menjanjikan lah untuk prospek akademiknya, karena selama ini juga anak-anak atau kita bicara mahasiswa, ya, terutama S1 itu hanya menulis makalah dan juga mendiskusikan di kelas presentasi. Begitupun dengan skripsi, terus ya sudah makalahnya nggak tahu kemana, skripsinya itu mungkin hanya terpajang di perpustakaan dan masuk repositori library gitu kan. Nah, sedangkan kalau jurnal ini kan harapan kita, terutama sekarang kan jurnal sudah wajib online, itu bisa dibaca oleh seluruh orang di seluruh dunia. Nah, jadi apa yang menjadi pemikiran kita, yang kita tuangkan di tulisan itu bisa diakses peluang orang-orang untuk dibaca dan sampai ke orang, bisa diakses orang itu jauh lebih besar. Nah, sebenarnya atas dasar seperti itu, maka dari itu pertimbangan-pertimbangan yang sekarang kita tahu itu diambil oleh beberapa universitas. Nah, jadi ya memang betul juga, saya juga sempat ngobrol sama mahasiswa S1, mereka sudah semester 5 itu sudah buat tugas yang standarnya itu sudah standar jurnal, langsung formatnya sudah menyesuaikan jurnal gitu. Nah, tapi kalau dosennya memang baik ya dibimbing, tapi banyak juga dosen yang kurang baik, ngasih-ngasihin aja gitu kan, mahasiswanya suruh buat, nanti pas terakhir masukin nama saya gitu. Waduh, wah ini. Wah, agak ini. Tapi mudah-mudahan tidak di sekitar kita. Iya sih, mudah-mudahan. Udah kalau dia tuh kalau nyuruh sambil marah-marah, tapi di akhir kalau pas mau submit masukin nama saya.